Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu ia dihakimi. Saya akan berikan tema khotbah, jangan pernah takut pada kematian. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, jangan pernah kita takut pada kematian. Kapanpun ajal itu menjemput, katakan kepada Tuhan, saya siap. Amin. Karena Rasul Paulus katakan, hidupku untuk Kristus, mati karena Kristus adalah keuntungan besar buat kita. Saudara, Alkitab katakan begini, dan sama seperti manusia ditetapkan mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu kita pasti dihakimi. Kalau kita sudah mati, kita tidak butuh lagi doa manusia. Kenapa? Karena Alkitab yang bilang, saudara, ketika kita mati, kita langsung dihakimi oleh Tuhan. Kalau Tuhan yang menghakimi, kalau misalnya Tuhan katakan, kamu masuk neraka, walaupun kita berdoa, namanya Tuhan bilang neraka, tetap neraka. Tapi kalau Tuhan bilang sorga, sudah enak di sorga, dia nggak butuh lagi doa kita, sudah enak di sorga, ya kan? Karena dia bilang, dan sama seperti manusia ditetapkan mati hanya satu kali saja. Ketika saudara dan saya dilahirkan ke dunia ini, kita tidak bawa apa-apa, Pak. Tapi Tuhan bilang, ketika kita mati, kita juga tidak bawa apa-apa. Saya temukan orang meninggal, ya. Ini bukan di sini, tapi di tempat lain. Saya melayat orang mati. Bapak pendeta, ini kesukaannya dia. Hah? Apa itu? Ini makanan kesukaan dia, tolong taruh di peti. Terus ada lagi yang bilang, Mama pendeta, ini dia punya tas, tolong taruh di peti. Kira-kira Mama Ucok, dia kalau sudah di sorga masih butuh tas tidak? Masih butuh makanan tidak? Pak Martin masih butuh nggak? Firman Tuhan yang bilang, saudara, ketika kita mati, kita tidak bawa apa-apa. Waktu kita lahir, tidak bawa apa-apa. Waktu kita mati, kita juga tidak bawa apa-apa. Seorang anak muda, anak tunggal kesayangan orang tuanya. Setiap kali dia pergi ke sekolah, dia pamit baik-baik sama orang tuanya, sopannya luar biasa, dapat ranking 1 sampai dia kuliah mendapatkan penghargaan. Setelah itu, tiba-tiba dia meninggal. Orang tuanya sedih karena kehilangan anak yang dikasihi, anak yang dicintai. Ibu pendeta, tolong kasih masuk di peti, dia punya ijazah. Buat apa tuh ijazah, Bu? Pak Martin, kira-kira di surga ada lamaran pekerjaan? Ada lowongan? Ada mau ucap lowongan pekerjaan di sana? Di neraka ada lowongan pekerjaan? Alkitab yang bilang, kalau sudah mati, dia jangan bawa apa-apa. Bukan dulu ayatnya. Coba Pak Martin bacakan buat gue. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Orang kan karena tidak mengerti Alkitab seperti ini. Makanya aku bilang, rajin ibadah itu iman bertumbuh. Amin. Kalau tidak pernah rajin ibadah, pasti iman kecil. Ya. Pengajaran dunia ini kita telah mentah-mentah. Karena apa? Rahasia kerajaan Allah kita tidak tahu. Pengkhotbah 5 ayat 15. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi telanjang seperti ketika ia datang, dan tidak diperolehnya dari jerih payah satupun yang dapat dibawa oleh tangan. Kita cari uang banyak-banyak, saudara, cari harta banyak-banyak, tetapi Alkitab katakan pada hari kemurkaan harta yang kita punya lenyap, itu tidak akan pernah kita bawa. Makanya Alkitab bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran,
semuanya Tuhan akan tambahkan bagi orang-orang yang mencintai Tuhan. Amin. Saudara mau apa? Mau jabatan? Saudara mau kesehatan? Saudara mau masa depan yang cerah? Tuhan berjanji, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, semuanya pasti aku akan tambahkan bagi kamu. Amin. Ini bukan janji pendeta, ini adalah janji firman Allah. Kita lihat ya, pada hari kemurkaan harta tidak ada guna. Saudara, Tuhan yang bilang, bukan ibu pendeta ya, pada hari kemurkaan harta yang kita cari banyak-banyak di dunia, saudara, itu akan hilang. Siapa nonton berita kejadian di Los Angeles? Artis-artis Hollywood sedang mengadakan pertemuan. Mereka memberikan penghargaan kepada artis-artis Hollywood MC. Dia bilang begini, siapa di antara kalian yang 11 orang ini pertama-tama kali memberikan ucapan terima kasih karena saat ini kalian sudah mendapatkan penghargaan? Yang artis satu bilang begini, saya berterima kasih kepada orang tua saya. Yang satu lagi, saya berterima kasih kepada kru-kru. Yang satu lagi, saya berterima kasih kepada Maria Lopez. Tuhan no. Gak ada yang berterima kasih kepada Tuhan. Saudara ingat baik-baik, sehari sesudah peristiwa itu Los Angeles kebakaran. Jangan sekali-kali menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, karena lawan kita adalah Bapa di surga. Amin. Bayangkan saudara, terbakar Los Angeles, California terbakar. Itu artis-artis di rumah terbakar. Mereka posting di YouTube, pergi lihat mereka penghargaan, hancur banyak. Itulah firman Tuhan bilang, pada hari kemurkaan harta yang kita cari bertahun-tahun tidak kita bawa. Tuhan yang sudah bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, semuanya Dia akan tambahkan bagi kita. Amin. Jangan dulu cari harta banyak-banyak. Harta itu belakangan. Yang penting Tuhan nomor satu. Amin. Kasihan, gak ada yang berterima kasih kepada Tuhan. Mereka ketawa, Tuhan no. Gak ada yang berterima kasih. Dia bilang, siapa yang mau berterima kasih kepada Tuhan di daerah yang tidak bertuhan? Itu. Apakah harta, jabatan, kekayaan dari manusia atau dari Tuhan, Pak Martin? Dari Tuhan. Segalanya dari Tuhan. Makanya Alkitab katakan, dari Tuhan, untuk Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Bapa di surga. Amin. Kalau kita diangkat Tuhan tinggi-tinggi, Tuhan terima kasih banyak. Jangan dulu berterima kasih kepada suami kita, kepada anak kita, kepada istri kita, atau kepada orang-orang yang sudah mengangkat kita. Jangan. Pertama-tama praise the Lord. Amin. Anak muda dia bilang begini sama mamanya, Mak, saya mau pergi jalan-jalan. Mau jalan-jalan dengan siapa? Dengan teman-teman saya. Kalau di jalan itu hati-hati, berdoa. Anaknya ketawa. Sudah Mak, Tuhan nanti ku taruh di bagasi. Mak, bayangkan. Sudah Mak, nanti aku taruh Tuhan di bagasi. Itu katanya. Saudara tahu, waktu mereka jalan-jalan, mobil terbakar. Yang selamat adalah bagasi. Karena dia bilang, Tuhan nanti aku taruh di bagasi. Tuhan menyatakan kemuliaannya. Karena dia bilang, Tuhan tempatnya di bagasi aja. Makanya hanya bagasi yang selamat. Makanya itu, hati-hati menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Amin. Karena lawan kita adalah Tuhan sendiri. Kalau kita berhasil, kalau kita diberikan harta kekayaan, praise the Lord, semua itu karena Tuhan. Dari Tuhan, untuk Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ayat 7, ayat 9 dan 10. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Seperti ini. Ibu pendeta, tadi malam saya berjumpa dengan kakak saya yang sudah meninggal. Kira-kira itu benar kakaknya atau tidak, Pak Martin? Tidak. Ini Alkitab yang bilang, Pak Simpson. Sebagaimana awan lenyap melayang hilang, demikian orang yang turun
ada lagi tempat tinggalnya. Jadi yang kita lihat itu bukan dia, tapi setan yang menyerupai arwah orang itu. Hati-hati ya. Seperti itu. Jadi kalau ada yang muncul, aduh tadi malam saya lihat dia sama pendeta. Saya bilang itu setan. Jangan kita percaya. Yang harus kita percayai firman yang hidup yang berkuasa atas hidup manusia. Makanya hati kita ini harus diisi dengan firman supaya iman jangan kerdil, supaya iman bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Mau kemana kamu? Saya mau bikin tanya nomor, kakek so mati kok. Dia kasih nomor pak orang. Kalau goyang-goyang begini tuh rumput, berarti kakekku semua bicara. Omong dong. 1, 3, 5 padahal mungkin bukan dia. Haleluya. Saudara hati-hati. Kita yang sudah mengerti Alkitab, jangan sekali-sekali kita percaya dengan hal yang seperti itu. Amin. Ini bukan ibu pendeta yang bilang. Ada bukti-bukti ayat Alkitab yang saya sampaikan kepada jemaat. Haleluya. Ayub 14 ayat 10 sampai 12. Dia tidak lagi kembali ke rumahnya dan Terus. tetapi bila manusia mati maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa di manakah ia? Terus. Seperti air menguap dari dalam tasik dan sungai surut dan menjadi kering. Terus. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi sampai langit hilang lenyap. Mereka tidak terjaga dan tidak bangun. Dari apa itu? Terbangun lagi. Dan tidak bangun dari tidur. Saudara, ini Alkitab yang bilang, bukan saya. Ya, dia bilang demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi sampai langit lenyap. Tuhan bilang langit dan bumi akan lenyap, tapi perkataan firman Allah tidak akan lenyap. Amin. Itu kata Tuhan, bukan kata saya. Makanya kita harus mengerti firman Allah. Ya, ada banyak ayat-ayat Alkitab yang harus saya kasih baca kepada jemaat supaya mengerti. Yesaya 26 ayat 14. Mereka sudah mati tidak akan hidup pula, sudah menjadi awan tidak akan bangkit pula. Sesungguhnya engkau telah menghukum dan memunahkan mereka dan meniadakan segala apa. Kalau sudah mati, dia tidak bangkit lagi. DP ingatan itu sudah nggak ada. Dia sudah nggak tahu ini Mama Uco. Dia sudah nggak tahu, oh ini Ibu Dewi, Mama Loisa, Pak Martin. Oh ini Ibu Silpa. Nah, karena Tuhan yang bilang saudara, dia peringatan sudah tidak ada. Manusia mati. Tuhan bilang, karena kita terbuat dari debu tanah. Ketika kita mati, kita tubuh juga berubah jadi apa Pak Simpson? Jadi tanah, jadi abu. Makanya kita dikubur di tanah. Sudah gak tahu apa-apa kecuali rohnya yang hidup. Roh itu Tuhan punya. Ibu pendeta, terus kalau dia sudah mati gimana masuk nerakanya? Loh, Tuhan katakan satu saat nanti pada hari penghakiman, orang yang mati di dalam kuburan akan bangkit. Artinya, orang yang mati karena kebaikan akan dibangkitkan masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Tapi orang yang mati karena mabuk, karena berzina, karena berjudi, karena berdusta, pembohong, Tuhan yang bilang saudara, dia akan mendapat bagian di dalam nyala api yang menyala-nyala. Apakah saya yang bilang? Coba perhatian dulu. Saya ulang-ulang kali bilang ini. Karena saya lihat masih ada tuh mabuk-mabuk. Aduh, memang sudah tradisi. Susah dihilangkan. Coba. Pak Martin bacakan buat Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, Terus. penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah,
kepentingan diri sendiri, persideraan, roh pemecah, terus kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, ku peringatkan kamu seperti yang telah ku buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah tertutup. Baca di Alkitab aja. Ya. Apakah Ibu Pendeta yang bilang ini, Pak? Saya? Tidak. Saudara mau marah sama saya? Marah nggak sama saya? Kenapa ada ayat ini? Tuhan yang tulis, bukan saya yang tulis. Tuhan yang bilang, saudara, ada dua hal kedatangan Tuhan. Dia menjemput secara pribadi, dua secara umum. Saat ini kita sehat-sehat, tiba-tiba pop, meninggal. Ibu Pendeta kenapa meninggal? Tadi malam mabok mete sampai pagi, sudah gak ada nafas. Kira-kira itu masuk surga tidak, Bu Farida? Dia meninggal karena mabuk mete sampai pagi, bangun pagi sudah tidak ada nafas. Hah? Ini kalian yang bilang ya, bukan saya. Saudara yang bilang, bukan saya. Tuhan yang bilang, kalau mati karena mabuk, karena judi, karena berzina, karena melakukan kejahatan, dia akan mendapat bagian di dalam nyala api yang menyala-nyala. Bukan saya yang bilang, ini firman Tuhan. Saya lebih baik memilih dibenci manusia daripada saya ditolak oleh Tuhan. Memberitakan firman Allah yang keras memang gak disukai. Tapi hamba Tuhan kalau tidak berani menyampaikan firman yang keras, jangan jadi pelayan, jangan jadi hamba Tuhan kalau kita tidak berani menyampaikan firman yang keras. Amin. Amin. Saudara, orang merayakan Natal. Saya ulang lagi. Kira-kira Bu Farida tanggal 25 Desember hari kelahiran Yesus apa tidak? Tidak. Kenapa Pak Martin tidak? Karena menurut silsilah pada zaman itu orang-orang di Timur Tengah merayakan hari raya Diomat Hari. Oh, beri tepuk tangan buat Allah. Luar biasa Bapak Ibu. Ya. Tanggal 24 Desember hari raya Dewa Matahari. Waktu itu Raja Konstantin. Makanya kita selalu sebut itu Konstantinopel, kan Pak? Pada waktu dia mimpi, dia melihat salib Kristus. Tadinya mereka tanggal 24 menyembah Dewa Matahari, pesta pora mabuk-mabuk. Pokoknya baru ada darah segar, darah manusia yang harus dipersembahkan kepada Dewa Matahari. Ketika dia melihat salib Kristus, dia ganti. Daripada kita menyembah berhala Dewa Matahari, saya ganti tanggal 24 diganti ke 25. Jadi karena itu hari kelahiran Yesus, artinya hari di mana dia pertama berjumpa dengan Yesus. Kenapa kita merayakan 25 Desember? Nama salah, itu peringatan aja. Makanya kenapa tradisi itu tak hilang? Seharusnya merayakan Natal itu hari kudus, Pak. Hari yang benar-benar kita harus kuduskan, menyembah Tuhan. Sungguh-sungguh, aduh Tuhan, terima kasih Engkau menyelamatkan saya lewat darah-Mu. Tapi Natal, saya nggak tahu siapa orang itu. Akhirnya salah masuk kamar. Itu kayak sahabat. Salah masuk kamar, jatuh dari lantai, pas turun di rumah suami istri lagi tidur. Aduh, gara-gara sudah mabuk mete sampai pagi. Sudah gak sadarkan diri. Coba Pak, ayat itu masih saya mau bilang lagi. Supaya saudara tahu dan mengerti. Celakalah orang yang minum mabuk sampai pagi. Bahkan yang jago campur minuman keras. Tuhan bilang celaka. Kalau saudara celaka, di saat saudara lagi mencampur minuman keras, jangan salahkan Tuhan, salahkan diri sendiri. Baca khotbah Pak Martin. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk-duduk sampai pagi terus. Sedang badannya dihangatkan oleh anggur. Ya. Tuhan yang bilang ya, celaka mereka yang bangun pagi-pagi sudah minum, cari anggur. Aduh, luar biasa, bukannya mau kerja, cari minuman keras. Baru jago yang
yang mencampur 22. Baca Pak Martin. Celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras. Celaka. Tuhan yang bilang, bukan ibu pendeta yang bilang. Celaka orang yang jago mencampur minuman keras. Ini ibu pendeta yang tulis Pak Martin. Firman, bukan saya yang mau. Tuhan bilang, kalau kamu gak berani sampaikan ini, aku hantam kamu. Coba Yesaya 33 ayat 8 sampai 9. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hei orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu, supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawa Saya dari jelaskan ini. Ini Tuhan yang bilang, hambaku Lendra, kalau engkau mendapati orang melakukan kejahatan, mabuk-mabuk judi dan lain sebagainya, engkau tidak peringatkan dia, DP nyawa kamu yang tanggung. Tapi kalau saya sudah tegur, terserah mau dengar apa tidak, nyawanya dia tanggung sendiri. Terus Pak, ayat 9. Tetapi jika engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkannya. Haleluya. Resikonya kita dibenci Pak. Kalau kita menegur orang mabuk dibenci. Betul nggak Pak Jonas? Saya salut Pak Jonas. Bu Pendeta, saya tidak mau gabung lagi di situ. Berikan tepuk tangan dulu. Haleluya. Begitu. Ambil prinsip firman Allah. Amin. Alkitab yang katakan, bukan saya yang katakan, bukan pendeta yang katakan, firman yang hidup, yang berkuasa, yang berkata kepada kita saat ini. Karena Alkitab bilang, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah siapa Pak? Allah. Siapa Pak? Firman adalah Allah. Ini firman yang saya sampaikan atau tidak Pak? Firman. Jangan marah saya cuma hamba Tuhan, alatnya Tuhan. Saya takut dipukul oleh Tuhan kalau saya tidak berani mengkotbahkan ini. Amin. Saya percaya gereja ini gereja yang dewasa. Ya, sudah dari dulu saya kasih makanan keras. Kalau telan sampai di tetigo, kasih telan cepat. Biar so sakit. Tahan aja tidak ada. Amin. Mana kita pilih? Tuhan hajar pakai firman atau Tuhan hajar pakai kanker dan tumor? Firman. Amin. Biar tuh firman keras, itu sakit kan cuma hati. Iya tuh. Tapi kalau tumor seluruh badan sakit. Betul enggak? Makanya saya takut dihajar oleh Tuhan. Saya harus berani menyampaikan firman yang hidup, yang berkuasa. Biar iman jemaat jangan mudah dipengaruhi oleh ilah-ilah dunia ini, pengajaran-pengajaran dongeng-dongeng yang tua. Sudah pernah saya ajarkan itu. Amin. Haleluya. Ya. Frankie, kenapa kamu tidak pernah gereja? Ibu pendeta, biar saya nggak gereja, Tuhan itu ada di hati saya. Oh begitu. Jadi kamu walaupun saya tidak gereja, saya menyanyi lagu rohani. Dalam Tuhan kita bersaudara. Oh begitu Karena Tuhan ada di hatiku. Saya bilang, oke, Tuhan ada di hatimu. Apakah kamu ada di hati Tuhan atau tidak? Pertanyaan Pak, apakah kamu ada di hati Tuhan apa tidak? Tuhan bilang, hanya orang yang taat melakukan firman Allah, dialah yang ada di hati Tuhan. Amin. Matius 7 ayat terakhir. 7 ayat 21-22. Bacakan kuat-kuat Pak. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Terus. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada
kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, inyalah daripadaku kamu sekalian berbuat kejam. Haleluya. Bukan semua orang yang berseru, Tuhan, oh Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi hanyalah mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir orang berteriak bertanya, Tuhan, Tuhan, kenapa saya neraka Tuhan? Bukankah saya sudah menyembuhkan orang sakit? Saya membangkitkan orang mati. Saya mengusir setan-setan demi nama-Mu. Tuhan bilang, menyalah engkau daripadaku. Engkau cuma tahu khotbah, tapi sesungguhnya engkau tidak mampu melakukan apa yang kamu khotbahkan. Kalau saya sebagai hamba Allah, saya tidak mampu melakukan apa yang saya firmankan, Tuhan pasti katakan di hari terakhir, aku tidak kenal engkau. Makanya sebelum saya berkhotbah, saya harus berpuasa. Karena firman ini adalah Allah. Amin. Saya takut Tuhan, jangan sampai saya mengajar, saya sendiri yang terbuat. Bebaskan aku dari apa yang tidak kusadari. Haleluya. Apa yang saya doakan, satu-satu kudoakan jemaat. 15 tahun aku mendidik mereka Tuhan. Kenapa mereka sepertinya tidak bertumbuh? Mabuk tidak mabuk, judi tidak judi. Kenapa Tuhan? Setiap kali saya berdoa seperti itu, saudara ingat baik-baik. Sekarang adalah masa-masa penampian. Sekarang adalah masa-masa pemurnian. Sekarang masanya kita harus bertobat, sungguh-sungguh cari Tuhan. Amin. Jangan sampai Los Angeles, California terjadi sama kita. Jangan sampai Tuhan bakar kita, saudara. Ya. Tapi siapa yang bertahan di masa-masa proses yang Tuhan izinkan terjadi bagi kita, kita yang akan sama. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih.